Halo semuanya, selamat datang di Tata Kita YouTube channel. Kali ini kita semua akan membahas tutorial kalkulus A. Jadi, jangan lupa semangat dan selamat belajar. Nomor satu kan ditanyakan tentang himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini dari 9 per X lebih dari X. Nah, langkah pertama tuh kalian tulis dulu persamaannya. Misal persamaannya kan pertidaksamaannya kan 9 per X 9 per X. Nah, lebih dari X. Nah, gitu. Pertama tuh kamu tulis dulu kayak gini. Kemudian yang X ini kan bisa dipindah ke sini kan. Jadinya 9 per X 9 per X min X karena dipindah dari kiri ke kanan gitu. Lebih dari 0 karena di sininya sudah ada nggaknya. Nah, kita tuh pengen nyari penyebutnya gitu. Misalnya ini kan misal ditulis lagi 9 per X. 9 per X. Nah, ini kan X ya. Nah, kalau misalkan kita tulisnya X kuadrat per X juga bisa kan? Karena kita pengen cari penyebutnya gitu. X kuadrat dibagi X kan sama aja kan nilainya X gitu. Jadi kita bisa pakai yang X kuadrat per X lebih dari 0. Nah, terus kita ituin penyebutnya berarti kan X. Tinggal biasa kayak materi SMA dulu. Berarti ini kan 9 min X kuadrat. Berarti 9 min X kuadrat. Min X kuadrat lebih dari 0. Nah, gitu. Terus ini kan ada 9 min X kuadrat kan, berarti kan ini kan belum selesai gitu kan penyelesaiannya. Nah, kita tuh disederhanain lagi. Nah, dengan menggunakan perkalian dua variabel gitu. 9 min X kuadrat kan kita bisa ituin dari perkalian dua variabel kan, dari 3 min X dikali 3 plus X, itu kan hasilnya 9 min X kuadrat. Kalau misalkan masih bingung, coba teman-teman bisa oret-oret sendiri di kertasnya atau sediain buku tulis gitu. Bener nggak kalau misalkan hasil perkalian dari 3 min X sama 3 plus X itu hasilnya 9 min X kuadrat. 3 min X dikali 3 plus X. 3 plus X. 3 plus X per X dibagi X bagi X lebih dari 0. Nah, ini kan udah selesai kayak gini. Nah, terus yang kita lakukan lagi tuh kayak bahasanya tuh kalau kata dosen aku sih namanya tuh pembuat nol gitu. Jadi buat disederhanain gitu yang dari pertidaksamaan itu. Namanya tuh pembuat nol. Nah, namanya tuh pembuat nol gitu kata dosen aku. Ya, intinya gitulah pembuat nol. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan aku ininya agak lama, soalnya di aku whiteboardnya agak berat gitu. Ya Kak, nggak apa-apa. Sorry, panjangan. Tiga min X lebih dari 0. Nah, lebih dari 0. Terus ini 3. Nah, ini kan negatif. Kalau negatif dipindahin ke sini kan tandanya kan berubah gitu. Berarti 3 kurang dari X. Nah, gitu.
Kemudian yang kedua, yang ini berarti 3 plus X, berarti 3 plus X lebih dari 0. Jadi X-nya lebih dari min 3. Nah, satu lagi, sama yang ini X-nya lebih dari 0. X-nya lebih dari 0. Karena ini whiteboard-nya nggak muat, aku hapus yang sebelah sini ya. Koreksi sedikit ya. Jadi gini, Boleh. kan tadi, bentar, aku pindah dulu. Nah, di sini setelah yang ini nih, itu benar kita cari yang pembuat 0. Tapi kita lihat dulu, ini kan bentuknya pecahan. Nah, kalau pecahan berarti dia si X ini nggak boleh 0. Nah, ini menjadi salah satu syaratnya. Kita tulis dulu di mana? Di sini ya. Jadi X tidak boleh sama dengan 0. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus dikali 3 plus X lebih besar dari 0. Nah, karena kita mau bikin pembuat 0, kita sama denganin dulu sama 0. Anggap aja ini kurungnya. X dikali 3 plus X sama dengan 0. Kayak gini. Nah, ntar kita ambil dari salah satunya dari sini. Jadinya 3 min X sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 3. Nah, untuk yang satu lagi, kan dia 3 plus X ya. 3 plus X, kita sama dengan 0 juga. Sebentar. Ini jadinya X sama dengan min 3. Nah, jadi tadi kita udah dapat nih. Ada 3X yang pertama, X tidak boleh sama dengan 0. Terus X sama dengan 3. Nah, terakhir X sama dengan negatif 3. Di sini kita buat dulu garis bilangan. Kita tulis di sini, ini min 3. Ini 0. Di sini 3. Nah, baru dari sini kita uji tanda ke rumus yang awal. Sebentar, aku lihat dulu. Kita uji tanda. Misalnya di sini 1. Kita coba masukin ke rumus ini. Kan berarti 9 dikurang 1 kuadrat 1 jadinya 8 per 1. Di sini jadi 8. Berarti ini positif. Nah, misalnya di antara min 3 sama 0 ada min 1. Kita coba masukin lagi ke rumus yang ini. Jadinya 9 min 1 dikuadratin 1 jadi 8 per min 1 hasilnya negatif. Di sini negatif. Dan seterusnya. Tapi biasanya sih kalau misal kayak gini bentuknya dia selang-seling gini. Benar-benar. Nah, kalau udah dapat ini, kita balikin lagi ke soal awal. Tadi dia dimintanya kurang dari atau lebih dari. Karena di sini kita dimintanya lebih dari, berarti kita ambil yang positifnya. Nah,
Jadi himpunan penyelesaiannya di sini. X kurang dari min 3 atau X di antara 0 sampai 3. Kayak gitu teman-teman. Boleh nih dilanjut. Kita baca dulu soalnya. Diketahui bahwa fungsi fx, x pangkat 3, 3x kuadrat plus 1 memiliki nilai minimum global pada selang min 1 sama 1. Tentukan nilai minimum tersebut. Nah, ini tuh kalau tidak salah materi yang aplikasi turunan. Nah, kalau misalkan ditanyakan nilai maksimum sama nilai minimum tuh, langkah pertama yang harus dikerjakan itu, kalau tidak salah seingatku tuh kayak, apa ya, langkah pertama yang harus dikerjain itu, cari turunan pertama dari persamaan ini dulu. Nah, pertama kita tulis dulu persamaannya di sini. Sorry. Fx sama dengan, oh ya sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan ini agak telat tulisnya, soalnya whiteboardnya kalau di aku kurang agak susah gitu. Min 3x kuadrat 1. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Nah, kemudian kita cari turunan dari persamaan ini. Tadi yang udah aku bilang kan, kalau misalkan di aplikasi turunan, kalau ditanyakannya nilai maksimum sama nilai minimum itu, langkah pertama yang harus dilakukan tuh turunan pertamanya dulu. Nah, ini kan turunan pertama dari ini kan 3x kuadrat min 6x. 3x kuadrat 3x kuadrat min 6x. Nah, habis itu tadi sama yang kayak pembuat nol gitu. Oh ya, makasih Kirai atas tambahannya. Oh ya, jadi kalau misalkan yang di atasnya itu ada kayak itunya kayak titik kayak gitulah. Itu tuh kalau ininya 1 berarti itu turunan pertama, kalau kayak gininya 2 berarti turunan kedua. Udah ngerti lah ya, pasti kalian udah ngerti. Terus kita sederhanain lagi, misalkan kalau 3x kuadrat kan itu bisa kita sederhanain jadi 3x. Terus dulu. Nah, berarti kan ini kan kita hapus sederhanain jadinya 3x. Oh, sorry. X min 6 3x dalam kurung x min 2. Nah, ini kan udah x min 2, terus yang ininya sama dengan 0. Benar ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, terus tadi sama yang pembuat 0 gitu. Saya tulis pembuat 0, berarti kan ini kan 0 sama dengan 3x. Berarti kan x-nya 0. Itu. Nah, berarti x-nya 0, x sama dengan 0. Nah, terus yang kedua, ini yang x min 2. X min 2 sama dengan 0. Jadinya x-nya kan 2. Nah, gitu. Ini mah masih mudah ya buat kalian mah. X-nya sama dengan 2. Nah, gitu. Ya, ini ada catatan penting. Pertama tuh, cek titik stasionernya dulu kalau misalkan ada turunannya.
Berarti itu ini tuh ada penyelesaiannya gitu. Nah terus habis ini kita tuh cek gitu ininya 0 ke yang persamaan ini. Nah, kalau misalkan itu hasilnya bukan 0, berarti itu tidak ada titik singularnya gitu. Tapi kalau misalkan yang angka ininya dimasukin hasilnya 0, itu tuh dari fungsi ini tuh memiliki titik singularnya gitu. Tapi kalau misalkan ini kan dimasukin tadi 0, ini kan hasilnya 1. Nah, berarti ini tuh tidak ada titik singularnya gitu. Nah, setelah itu tuh kita bikin tabel gini. Bikin tabel kayak gini. Nah, bikin tabel itu tuh kita buat nentuin nilai minimum global tersebut. Nah, di sini kan ada selang dari min 1,1. Tadi yang udah aku bilang di soal yang pertama, kalau misalkan tandanya gini, berarti min 1 sama satunya tuh ikut gitu. Hasilnya tuh ditemuin gini. Nah, kita kan yang ditanyakan kan nilai minimum. Nah, berdasarkan yang hasil yang ini, yang nilai minimumnya kan min 3 kan. Nah, kalau aku tuh dulu langsung nulis aja gitu. Jadi, persamaan fxx pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1 itu memiliki nilai minimum global, yaitu min 3 nilai minimumnya. Kalau aku kayak gitu jawabnya. Jadi kalau stasioner itu kan titik di mana turunannya sama dengan 0. Kalau kalau titik singular itu di mana turunannya nggak punya nilai, misal f aksen x-nya ini turunannya itu misalnya sama dengan 2 plus x per 2 min x. Nah, maka dia nggak punya turunan di x sama dengan 2 gitu. Jadi ini titik singularnya gitu. Jadi satu persamaan itu bisa punya titik singular sama titik stasioner, bisa punya dua-duanya gitu. Tadi kan selangnya min 1 sampai 1 ya. Terus yang dari turunan tadi ada x sama dengan 0 sama x sama dengan 2. Itu duanya termasuk titik kritis gak, Kak? Enggak. Enggak. Iya, dia termasuk titik kritis, tapi dia nggak nggak masuk maksimum atau minimum, soalnya dia selangnya cuman dari min 1. Kalau kamu masukin maksimum sama minimumnya, berarti cuman boleh di selang 1 sama min 1. Berarti kan tadi katanya ini kan selangnya min 1 sampai 1. Berarti kalau misalnya semisal F2-nya itu sama dengan min 4, berarti tetap nilai minimumnya min 3. Iya benar, min 3. Berarti kita patokannya ini selangnya gitu ya, Kak? Iya benar. Patokannya selangnya. Jadi nomor 4, soalnya luas permukaan bola dengan jari-jari R adalah L sama dengan 4pi R kuadrat. Jika jari-jari suatu bola bertambah dengan laju konstan 1 mm per menit, tentukan laju perubahan luas permukaan bola tersebut saat luasnya 16pi mm kubik. Pertama, kita tulis dulu nih yang diketahui. Kenapa? Kuadrat. Oh iya, maaf. Persegi. Persegi, maaf. Luasnya L sama dengan 4pi R kuadrat. Nah, terus di sini ada tulisan gini. Jika jari-jari suatu bola bertambah dengan laju konstan 1 mm per menit, ini maksudnya dr per dr per dt sama dengan 1 mm per menit. Nah, selanjutnya tentukan laju perubahan luas permukaan bola tersebut saat luasnya 16pi mm persegi. Nah, berarti diketahui nilai L-nya itu
16 pi. Sebentar, kayaknya aku kepotong deh ininya. Oh enggak, benar. Ditanyakan tentukan laju perubahan luas permukaan. Nah, yang ditanya ini kan DL per DT. Nah, kita cari dulu nih DL per DT-nya. DL per DT sama dengan, jadi kita turunin luasnya terhadap waktu. Jadinya 4 pi 2R dikali DR per DT. Kayak gini. Nah, 4 kan suatu, apa ya namanya? Kalau 4 itu kan konstanta. Terus pi juga kita tahu nilainya. 2 juga. DR per DT tadi kita punya kan 1 mm per menit. Nah, yang kita belum tahu apa? R-nya. Nah, R ini bisa kita cari dari luas yang tadi udah kita ketahui. Nah, jadi 16 pi sama dengan 4 pi R kuadrat. I-nya bisa kita coret. 4 pi kali 2 kali R dikali DR per DT. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nilai-nilai 4 dikali pi dikali 2, tapi R-nya 2, jadi kali 2 lagi, dan DR per DT-nya 1. Jadi laju perubahan luas permukaan bola tersebut pi milimeter persegi per menit. Kayak gitu teman-teman. Jadi kan kita tahu kalau misalkan laju perubahan si jari-jari bola per satuan waktu kan 1 mm per menit. Ya, jadi kita bisa tulis persamaannya DR per DT. Nah, buat nyari ini juga kita juga harus turunin si L-nya ini luasnya per satuan waktu. Cuman sebenarnya awalnya jangan langsung diturunin ke satuan waktu dulu maksudnya. Jadi ada runtutnya. Jadi ini tuh berawal dari aturan rantai. Jadi awalnya si luas diturunin terhadap R dulu jari-jari, baru diturunin jari-jari terhadap DT, sama kayak si ininya turunan jari-jari terhadap waktu. Nah, baru bisa 4pi kali ini kan R kuadrat ya, R kuadrat diturunin R-nya kan tadi diturunin kan, jadi 2R. Nah, terus baru aturan rantai DR per. Nah, kalau dari sini kan ini kan DL per DT ya, sedangkan si ini kan ada variabel R, harusnya nggak bisa. Jadi makanya ada aturan rantai dulu yang diturunin terhadap DR, baru diturunin terhadap DT gitu. Nah, karena ini sama, ini bisa disimplifikasi jadinya DL per DT, sorry, ini sempit gitu. Itu aja sih temanku. Kita lanjut ke nomor 5. Jadi soalnya itu
buktikan bahwa persamaan cos X sama dengan akar X memiliki solusi pada selang 0 sampai pi per 2. Kan disuruhnya buktikan pada selang 0 sampai pi per 2. Tapi kita nggak mungkin kan kayak ngecekin satu-satu. Kayak dari 0, terus misal 0,1. Nggak mungkin, soalnya itu pasti makan waktu yang banyak juga. Nah, makanya di sini ada yang namanya teorema nilai antara. Nah, jadi kita pakai teorema nilai antara. Hal pertama yang harus kita lakuin itu, kita tentuin dulu fx-nya tuh mau kayak apa. Nah, kan pertama kita punya persamaannya gini kan. Cos X sama dengan akar X. Nah, ini kita bisa disalin kayak gini. Jadi fx bisa kita pindah ruas dulu. Jadi cos X min akar X sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini, kita udah bisa nentuin nih, kita mau pakai fx-nya kayak apa. Di sini aku pakainya gini. Fx-nya itu si cos X min akar X, ini fx, dan nilainya itu 0. Jadi kita mau buktiin pakai teorema nilai antara bahwa ada nilai 0 di selang X-nya 0 sampai pi per 2. Kayak gitu, teman-teman. Nah, udah kayak gini, ini kan kurungnya kurung siku kan, berarti dia masuk gitu kan 0 sama pi per 2-nya. Jadi kita tinggal cek di batas-batas ujungnya aja, kita masukin ke fx-nya. Jadi saat f 0, jadi cos 0 dikurang akar 0. Cos 0 1, akar 0 0. Jadi nilainya 1. Nah, f pi per 2 dengan cos pi per 2 dikurang cos pi per 2 0, terus itu jadi min pi per 2. Ini kan 3,14 dibagi 2 sekitar 1,7 ya. Enggak. Ya 1,7. Nah, kalau diakarin sekitar 1, sekian. Gitu. Nah, kita lihat dari selangnya itu kita dapat hasilnya itu di antara min 1 sampai 1. Kalau misalnya dari garis bilangan, kita tahu kalau misalnya dari min 1 sampai 1, pasti di tengahnya itu ada 0 kan. Nah, berarti terbukti bahwa dari persamaan cos X sama dengan akar X itu memiliki solusi pada selang 0 sampai pi per 2. Gitu, teman-teman. Jadi kan pertama itu diketahui Y sama dengan fx. Terus punya garis singgung di titik 1,2. Berarti kan kalau di titik 1,2 itu kita tahu kalau X-nya, aduh astaga, bentar ya, maaf. Berarti kita tahu kalau X-nya 1,
terus y-nya sama dengan 2. Nah, kalau gitu berarti salah. Terus udah gitu di titiknya itu 1,2, terus udah gitu kita juga punya titik juga selanjutnya di 2,0. Jadi kira-kira di sini yang titik selanjutnya ada di 2,0. Terus yang 1,2 itu kira-kira ada di sini lah ya. Nah, kalau udah ada 2 titik kan kita bisa tahu garisnya kan. Garisnya kira-kira garis lurus gini kan. Nah, terus dari 2 titik ini kita bisa cari persamaan garis. Persamaan garisnya kayak cara SMP lah ya. Y min 0, 2 min 0, sama dengan X min 2 dibagi 1 min 2. Ini tahu lah ya cara masukinnya dari 2 titik ini, yang ini 2,0. Jadi tinggal dimasukin aja. Aku ngambil y-nya ngambil yang di sininya dari sini. Terus udah gitu kita nanti dapat persamaannya. Ini dikaliin aja y-nya y min 2y. Jadi min y, terus udah gitu yang ininya 2 kali x min 2, jadi 2x min 4. Jadi kita dapat min y sama dengan 2x min 4. Atau kalau mau jadi positif, y sama dengan min 2x plus 4. Nah, udah gitu yang ditanyain tentukan F1 sama F aksen 1. Tinggal masukin aja X. Kalau misalnya X-nya 1, jadi ya itu kan sama dengan Fx ya. Jadi misalnya F1 itu min 2 kali 1 tambah 4. Iya. Ini kan jadi sama dengan 2 ya. Nah, kalian juga bisa cek yang di sini sih. Kalau F-nya 1 juga, Y-nya sama dengan 2 juga kan. Nah, ini nggak usah dihitung juga nggak apa-apa. Jadi ini 2, terus F aksen 1 yang dari sini tinggal kalian turunin. Kan min 2 plus min 2x plus 4. Jadi pas lagi F aksen 1 itu dia sama dengan min 2. Udah. Jadi kita dapat. Ini nomor 1B. Soalnya suatu partikel bergerak pada suatu garis lurus dan posisi partikel tersebut pada saat T diberikan oleh fungsi ST sama dengan setengah T min akar 2T plus 1 untuk T lebih besar sama dengan 0. Tentukan kecepatan dan percepatan gerak partikel tersebut setiap saat. Mungkin kalau yang ini kalian ngerti lah ya. Kalau kecepatan turunan pertama, kalau percepatan turunan kedua dari fungsi jarak. Dari fungsi kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari fungsi jarak. Berarti T sama dengan setengah T diturunin jadi setengah, terus min akar 2T plus 1 jadinya setengah
dikali 1 per akar 2T min 1 dikali 2T dikali 2. Nah, jadi yang 2 ini turunan dari dalamnya si 2T plus 1. Jadi persamaan VT dengan setengah min 1 per akar 2T plus 1. Sorry, ini fix. Untuk percepatan itu turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari fungsi jarak. Dan turunan kedua dari fungsi jarak. Kembali setengah diturunin 0 min setengah dikali 1 per 2T plus 1 pangkat 3 per 2 dikali, ini aku lanjut di bawahnya ya, sama turunan dalam akar dikali 2. Jadi fungsi percepatannya 1 per 2 T plus 1 pangkat 3 per 2 kayak gini. Nah, yang B, apakah partikel pernah berhenti sesaat? Kita balik lagi ke soalnya. Partikel berhenti sesaat berarti dia nggak punya kecepatan kan? Nah, buat buktiin ya, kita cari aja VT sama dengan 0. Nah, dari fungsi kecepatan ini setengah min 1 per akar 2T plus 1 sama dengan 0. Ini tinggal kita pindah ruas jadi 1 jadi setengah sama dengan 1 per akar 2T plus 1. Ini tinggal kali silang. Jadinya 2 sama dengan akar 2T plus 1. Akarnya bisa pindah jadi pangkat 2 pangkat 2, 4 sama dengan 2T plus 1. Dua T sama dengan 3, T sama dengan 3 per 2. Nah, pas kita cari dari pas kecepatannya 0, ketemu nih nilai T-nya atau waktunya. Berarti kesimpulannya di saat tes 3 per 2 second
dia sempat berhenti sejenak. Kemudian yang soal C, tentukan posisi partikel saat T sama dengan 4. Kita tinggal masukin aja ke persamaan jaraknya. Jadi S4 sama dengan setengah kali 4 min akar 2 kali 4 tambah 1 2 min 8 tambah 1. Berarti 2 dikurang 8 tambah 1 9 diakarin jadi 3, hasilnya negatif 1. Nah di sini kan hasilnya negatif 1, itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi negatifnya ini cuman menunjukin arahnya. Nah untuk soal D, gunakan diferensial untuk menaksir posisi partikel saat T sama dengan 4,1. Nah, rumus apa ya itu namanya? Hampiran. Itu F X plus A sama dengan Fx ditambah F aksen X dikali A. Nah, kalau tadi kan dia nanyanya jarak di saat T-nya 4,1. Nah, berarti dia S, karena tadi kita udah nyari jarak di saat T-nya sama dengan 4, jadi kita tinggal di 4 ditambah 0,1 sama dengan S4 ditambah S aksen 4 dikali 0,1. Nah, S4 kita udah tahu 0,1 ini udah angkanya. Terus kita tinggal cari turunan pertama dari jarak di saat T-nya sama dengan 4. Nah, tadi kan kita tahu ya, kalau misal turunan pertama dari fungsi jarak itu sama dengan fungsi kecepatan. Jadi kita cari dulu kecepatan di saat 4 sama dengan berapa detik. Stepnya ini setengah min akar 2 kali 4 ditambah 1 setengah min 2 kali 4 8 ditambah 1 9 diakarin di 3. Kita samain penyebutnya 6 ini 3 dikurang 1 jadi 1/6. Nah dari sini kita masukin yang ini jadi min 1 ditambah X aksen 4-nya 1/6 dikali 0,1. Min 1 ditambah 1/60 min 59/60. Itu teman-teman.
Iya benar. Ini 2 ya teman-teman. Nomor 2, diketahui fx bernilai 3x min 2 per x min 1 jika x-nya lebih kecil dari 0, bernilai p jika x-nya sama dengan 0, bernilai q plus sin x per x jika x-nya lebih besar dari 0. Terus di sini dikasih tahu p dan q-nya ini suatu konstanta. Nah, yang A, tentukan nilai q agar limit x menuju 0 dari fx itu ada. Nah, syaratnya apa sih kalau misalnya kita mau tahu apa? Kalau biar limitnya itu ada, syaratnya limit kiri dia harus sama dengan limit kanan. Ini. Nah, kan kita tahu ya, limit dia x menuju 0, berarti limit kiri dari x menuju 0 dari kiri harus sama dengan limit kanannya. Jadi di sini limit x menuju 0 dari kiri berarti x-nya kurang dari 0, 3x min 2 per x min 1 sama dengan limit x menuju 0 dari kanan berarti x-nya lebih besar dari 0, q plus sin x per x. Kayak gini. Nah, kita cari satu-satu. Limit x menuju 0 dari kiri dari 3x min 2 per x min 1. Berarti kan kalau misalnya 0 kita masukin ke rumusnya, 3 kali 0, 0 dikurang 2 min 2 per 0 min 1 min 1. Kalau dulu zaman aku diajarin, jadi kalau limit x menuju 0 dari sin x per x itu dia nilainya 1. Jadi bisa kita tulis limit x menuju 0 dari kanan dari q ditambah limit x menuju 0 dari kanan dari sin x per x. Nah, berarti 2 sama dengan limit x menuju 0 dari kanan dari q. Q kan tadi suatu konstanta, berarti hasilnya kirinya sendiri. Ditambah limit x menuju 0 dari kanan dari sin x per x itu ya 1. Jadi I sama dengan 1. Kayak gitu. Untuk yang B, dia ditanya, tentukan nilai P agar F continue di X sama dengan 0. Nah, syaratnya syarat biar F continue di X sama dengan 0, berarti limit X menuju 0 dari Fx harus sama dengan F di titik 0. Kayak gini. Limit X menuju 0 dari Fx harus sama dengan Fx. Tadi dia di X sama dengan 0, kita langsung ganti aja.
dari fx harus sama dengan f0. Nah, sebenarnya tadi kan kita punya ya dari kiri itu 3x min 2 per x min 1, terus dari kanannya q plus sin x per x. Nah, ini kita bebas, kita mau pakai yang mana. Kalau di sini aku mau pilih yang 3x min 2 per x min 1. Jadi 3x min 2 per x min 1 F0 apa fungsinya? Ini kan P kayak gini. Nah, limit x menuju 0 dari 3x min 2 per x min 1 itu hasilnya 2. Sama ya sama yang tadi. Jadi P-nya sama dengan 2. Kayak gitu. Untuk yang C, hitung limit x menuju tahingga dari fx. Karena dia nyarinya x menuju tahingga, berarti dia harus pakai fungsinya juga yang lebih besar dari 0. Berarti kita pakainya limit x menuju tahingga dari q-nya tadi 1 plus sin x per x. Sebelumnya aku mau nanya, di kalian diajarin nggak kalau limit x menuju tahingga dari sin x per x itu 0? Jadi satu konstanta jadinya 1. Terus limit x menuju tahingga dari sin x per x itu 0. Jadi hasilnya 1. Kayak gitu teman. Mungkin kalau bagi teman-teman ada yang masih belum tahu limit x menuju tahingga dari sin x per x sama dengan 0 itu dari mana? Kita tuh bisa pakai teorema Apert, teman-teman. Nah, kita tahu kan kalau misalnya nilai sin x itu di antara min 1 sampai 1. Nah, kita tulis dulu. Jadi sin x dia antara min 1 sampai 1. Nah, di sini dengan fungsinya per x. Maka semuanya kita kaliin sama 1 per x. Jadinya min 1 x sin x per x lebih besar dari 1 per x. Nah, kita balikin lagi tadi ke limit x menuju tahingga dari sin x per x. Berarti kita tambahin semuanya limit x menuju tahingga. Limit x menuju tahingga dari min 1 per x. Sorry, ini x. Kurang dari x menuju tahingga dari sin x per x dari limit x menuju tahingga dari 1 per x. Nah, limit x menuju tahingga dari min 1 per x itu 0. Ini sama yang atas.
sin X per X. Nah, untuk limit X menuju tak hingga dari 1 per X juga 0. Jadi bisa disimpulin berdasarkan teorema Apit, nilai limit X menuju tak hingga dari sin X per X itu 0. Kayak gitu teman-teman. Terakhir teman-teman. Pertanyaannya, sebuah pagar dengan tinggi 2 meter, yang ini, berada pada jarak 4 meter di depan sebuah bangunan. Nih. Nah, ditanyainnya di A, jika sebuah benda lurus dengan panjang L bersandar pada tembok dengan ujung benda yang satu menyentuh tanah dan ujung lain menyentuh bangunan, kita diminta buktiin dari rumus ini. Nah, pertama, ini kita bisa pakai kesebangunan, teman-teman. Jadi, bisa X per ini dibagi tinggi segitiga yang besar sama dengan tinggi segitiga yang besar dibagi lebar segitiga yang besar. Jadi bisa kita tulis X per 2 sama dengan X plus 4 dibagi, aku misalin di sini Y per Y. Nah, dari sini kita kali silang. Jadi Y sama dengan X plus 4 dikali 2 dibagi X. Jadi 2X ditambah 8 dibagi X. Jadi Y-nya itu 2 ditambah 8 per X. Nah, untuk tahu L ini, L kuadratnya, rumus dari L kuadrat, kita bisa pakai Pythagoras. Jadi L kuadrat sama dengan tinggi keseluruhan dikuadratin, jadi X plus 4 dikuadratin ditambah lebarnya. Tadi kita dapatkan lebarnya itu 2 tambah 8 per X dikuadratin. Begitu, berarti yang nomor 1 terbukti. Kayak gitu. Terus yang B, tentukan semua titik kritis dari L kuadrat. Ada 3 yang membuat dia menjadi titik kritis. Itu stasioner, singular, sama batas. Nah, kalau stasioner dia turunan pertama. Pertama kita cari titik stasionernya dulu. Stasioner tadi apa? Turunan pertama dari fungsinya. Ini, turunan pertama. Berarti 2 dikali X plus 4 ditambah 2 dikali 2 plus 8 per X dikali sama turunan 8 per X-nya min 8 per X kuadrat. Kayak gini teman-teman. Nah, ini tinggal kita hitung. Ini 2X plus 8 min 32
per X kuadrat min 128 per X pangkat 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas aja yang negatifnya, jadi 8x plus 8 2x plus 8 maaf sama dengan 32 per X kuadrat min 128 per X pangkat 3. Yang ini bisa kita samain penyebutnya jadi X pangkat 3 dari 32X min 128. Bisa kita kelarin di sini, kita kelarin X plus 4. Yang ini bisa kita keluarin 32 X plus 4 Ya. per X pangkat 3. Ini bisa kita coret. Ini juga jadi 16 ini 1. Terus X pangkat 3-nya bisa kita pindah ruas, jadi X pangkat 3 sama dengan 16. Jadi X sama dengan 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, kita lihat di soal itu di bawahnya dikasih angka di sini akar pangkat 3 dari 2 itu sekitar 1,26. Itu bisa kita pakai teman-teman. Jadi 2 dikali 1,26. Titik singularnya di sini X sama dengan 0. Nah, batasnya nggak ada ya? Yang ada, berarti nggak punya titik batas. Iya. Nah, kalau berarti titik kritisnya ada 2. Ini sama ini. Yang C, soalnya jika sebuah pohon dengan tinggi 7 meter di luar pagar tumbang dan bersandar pada pagar tersebut, asumsikan bentuk pohon lurus dan ujung bawah pohon masih menyentuh tanah. Apakah mungkin ujung atas pohon menyentuh bangunan? Untuk yang C, kita gambar lagi aja. Kayak gini. Ini tadi pagar, ini bangunan. Nah, kita misalin yang atas ini pohon. Dengan panjang 7 meter. Yang dia tanya, kalau pohon panjangnya 7 meter, dia bakal ngenain si bangunan atau enggak kan? Kayak gitu pertanyaannya. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu. Tadi kan gambar awalnya gini ya. Ini L, pagar. Nah, kita harus cari tahu dulu minimal dari nilai L-nya itu berapa. Cara tahu nilai minimal dari L-nya itu pakai titik kritis yang tadi. Kita dapat 2 kan tadi, ada X sama dengan 0 sama X sama dengan 2,52. Berarti kita cari titik minimum dari si L-nya sendiri. Jadi L kuadrat sama dengan kita ini yang X sama dengan 0
Jadi 0 tambah 4 dikuadratin ditambah 2 ditambah 8 per X. Bentar. 8 per 0. Dikuadratin. Nah, bisa kita lihat nih. 8 per 0 aja dia tak hingga kan? Berarti dia bukan minimum. Berarti udah pasti si minimumnya itu di titik X sama dengan 2,52. Jadi kalian kalau misalnya cuma ada 2 titik kayak gini, terus yang satu udah pasti bukan minimum, yang kedua nggak usah dihitung juga nggak apa-apa sebenarnya. Harus dihitung soalnya Iya, harus dihitung ya. Apa enggak? Betul. Pakai yang angka aja, bentuk akar. Ini 2,52 tambah 4 kuadratin ditambah 2 ditambah 8 per 2,52 dikuadratin. Nah, kita udah dapat nilai L-nya 8,3. Terus tadi kan tinggi pohonnya 7 meter. Berarti kesimpulannya jadi ujung pohon tidak menyentuh bangunan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini kan grafik Y sama dengan F double aksen, jadi grafik turunan kedua F. Nah, kita disuruh menentukan selang kemonotonan dari fungsi F gitu. Nah, kalau ini dari yang seingat aku tuh, ini kan ada interval ya. Jadi pada selang ini dari -1 sampai 1 nilai si F double aksennya tuh kurang dari 0. Terus dari interval 1 sampai 3 nilai F double aksennya tuh lebih dari 0 gitu. Jadi kalau seingat aku, ketika nilai F double aksen itu kurang dari 0, maka pada selang tersebut si fungsi F itu akan tekung ke atas. Tekung ke bawah, sorry. Jadi nanti harusnya gini. Nah, terus ketika si nilai F double aksennya itu lebih dari 0, ini kan lebih dari 0 ya, maka si F-nya tuh akan tekung ke atas kayak gini. Nah, kurang lebih kan grafik si fungsi F-nya kan gini kan, dari kita lihat si F double aksen. Terus kita nentuin di sini kan ada titik belok ya. Ini titik belok, terus juga ini titik belok. Nah, terus berarti yang di sini ini kan ini R sama dengan 0 kan, terus yang ini R sama dengan 2. Nah, ditanyain sekarang tentukan selang kemonotonan. Jadi si fungsi F itu akan monoton naik pada interval dari ini berapa sih, -1. Jadi dari -1 sampai X sampai 0 dia monoton naik, terus kemudian dia naik lagi di interval dari 2 sampai 3. Nah, ini buat yang monoton naik. Terus si fungsi F akan monoton turun pada interval ini ya, turun dari 0 sampai ke 2 gitu. Kalau nggak salah tahun lalu aku jamnya gini.
Oke, thank you. Kan dia kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka ini kan turunan kedua ya. F-nya itu cekung ke bawah. Terus kalau dari 1 sampai 3 itu dia kan lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, maka F-nya cekung ke atas. Pokoknya ini tuh penjelasannya ada juga di Matko. Kalau kalian punya, kalau nggak nanti aku kasih gambarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia F-nya cekung ke bawah, maka F aksennya itu pasti dia monoton turun. Sedangkan kalau misalnya yang 1 sampai 3, karena dia cekung ke atas F-nya, maka dia monoton naik F aksennya. F aksen itu kan sama dengan gradien ya. Terus diketahui yang F aksen 1 itu sama dengan 1. Dia itu kan berarti positif. Dari 1 itu, dari F aksen 1. Berarti dia monoton naik. Karena dari apa namanya? Dari gradiennya juga dari 1 itu kan dia monoton naik, itunya apa namanya? F aksennya, berarti dia udah pasti lebih dari 1 gradiennya di yang lain juga. Terus kalau yang min 1 sampai 1 itu dia F-nya juga pasti monoton turun. Nah, kira-kira gitu. Nanti yang di apa namanya? Di titik 1,1. Di titik 1,1 kan itu sama dengan 1 kan. Jadi kalian plot aja 1,1 di sini. Nah, kalau dilihat itu kan garisnya kan lurus ke atas ya. Jadi dia monoton naik. Dari min 1 sampai 3 dia monoton naik. Dari min 1 sampai 3 dia monoton naik. Oke. Jadi kan dari 1 sampai 3 dulu F aksennya lebih besar dari 1. Yang dari 1 sampai 1 itu F aksennya lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Jadi kalau dilihat itu dari X-nya min 1 kan dari kecil ke gede itu nilai F aksennya juga tambah gede kan. Jadi dia monoton naik. Oke. Jadi karena dia minus, maka dia cekungnya ke bawah kan. Jadi yang cekung ke bawah itu F-nya ya, bukan F aksen. Sedangkan kalau dari 1 sampai ke 3 itu kan dia di daerah plus ya, di daerah positif. Nah, kalau turunan keduanya positif, maka grafiknya itu dia cekung ke atas. Nah, terus kalau grafiknya cekung ke atas, maka dia monoton, F aksennya itu monoton naik. Jadi kalau kalian lihat ada kurva maksimum, itu kan pasti garis singgungnya itu ke atas kan. Bisa sih ke bawah, tapi apa ya, pokoknya garis singgung gradiennya itu pasti ke atas. Terus kalau misalnya dia cekung ke bawah itu F aksennya pasti turun. Nah, terus udah gitu di F aksen di 1. Iya bener, F aksen di 1 itu sama dengan 1 kan. Nah, kalau misalnya di area min 1 sampai 1, dia kan F aksennya monoton turun, berarti dia pasti kurang dari 1. Kalau misalnya F min 1, pasti dia kurang dari 1 kan ininya, F aksennya. Terus dia pasti naik mendekati 1, pas lagi F-nya ada di 1. Bentar deh, aku coba jelasin di sini.
Nah, kalau misalnya F-nya ada di min 1, dia pasti nilai F aksennya itu pasti kurang dari 1. Sedangkan kalau misalnya F-nya ada di 1, itu pasti dia mendekati 1 kan. Karena nilai F aksen satunya juga sama dengan 1. Maka nanti bentuknya jadi gini. Terus kalau misalnya yang ini, itu kan F aksennya monoton naik. Jadi dari yang 1 itu F aksen satunya kan sama dengan 1. Kalau dia ke 3, kalau dia F aksen dalam kurung 3, pasti dia lebih besar dari 1 jumlahnya. Makanya dia akhirnya jadinya naik juga gitu. Makanya dari min 1 sampai 3 itu dia monoton naik hasilnya. Wah, gimana nih? Ngerasa tercerahkan banget gak nih tentang kalkulus? Oh iya, jangan lupa untuk berbagi ilmu dengan cara sharing video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan aku mau ingetin juga buat kalian yang ingin merequest soal kimia untuk tutorial selanjutnya, kalian bisa banget tulis di komentar di bawah atau DM ke Instagram kita di @tatekita.pdf. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.